itu kodenya pindah ke sini. Jadi saya masih mengikuti mulai dari kode dari Ciko sampai ke sini. Jadi totalnya kalau di pondok sendiri Pondok Haji Pro Jalan Kepedi sendiri itu saya lama pondoknya sekitar 2,5 tahun. Orang tua saya atau ayah saya namanya Ahmad Sunarti, asal dari Wonosobo, asli dari Wonosobo. Dan ibu saya bernama Husniati dari Wonosobo. Jadi kalau dibilang bahasa tentang logat, saya itu lebih kepada Madura. Jadi terkadang memang ketika berbicara itu logat Madura itu selalu muncul kan gitu. Kemudian apa yang saya pelajari di pondok ini yaitu awalnya saya pondok itu hanya ingin bisa baca kitab awalnya. Kemudian ketika sekian lama mempelajari, kemudian ada penerapan Al-Quran juga, penerapan tentang tafsir Al-Quran, ada satu yang membuat saya menarik, yaitu tentang Al-Quran. Selama ini saya menganggap bahwa Al-Quran itu ya hanya sekedar bacaan. Mungkin ada yang bilang pedoman bagi umat, tapi saya tidak mengerti apa maksud dari pedoman. Kemudian setelah saya mempelajari, ternyata ada ribuan rahasia yang ada di balik Al-Quran, yang ada di balik makna-makna di dalam Al-Quran. Nah, untuk mempelajari Al-Quran, salah satu ilmu yang paling penting ialah ilmu nahwu dan shoroh. Nahwu dan shoroh ini menjadi akar atau dasar dari suatu ilmu. Bahkan kalau bisa dibilang, nahwu shoroh ini, ketika seorang itu bisa nahwu shoroh, bisa ilmu tentang tata bahasa Arab, maka dia akan menguasai semua ilmu. Berkaitan dengan ilmu, sehubungan dengan ayat yang ingin saya kaji, yaitu Faliyat Siruhul Yusuf, kemudahan di atas kemudahan. Seorang pelajar, seorang santri, tentu fitrah atau kewajibannya adalah ia harus belajar. Belajar ini dalam artian bukan hanya belajar dalam konteks ruang saja, bukan hanya lewat buku, bukan hanya lewat guru dan murid, tetapi ada ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba, itu Allah sendiri yang mengajarkan. Mungkin kalau di kalangan santri itu dengan ilmu. Namun yang ingin saya jelaskan di sini adalah ilmu yang harus kita tempuh dengan berproses. Setiap ilmu ketika kita belajar tentu tujuannya ingin kita menghilangkan kebodohan, ingin menjadi pintar, ingin mengubah strata hidup kita. Namun ketika kita berproses, ketika kita belajar, tentu tidak akan lepas dari yang namanya sebuah ujian, sebuah cobaan, sebuah rintangan. Karena apa? Karena Allah ingin menguji. Karena sebenarnya itu Allah ingin menguji kita bahwa kamu sungguh-sungguh tidak belajar ilmunya Allah gitu. Kamu benar-benar sungguh-sungguh tidak untuk menegakkan atau mengetahui dasar agama Islam. Jadi maka dalam satu hadis disebutkan, yaitu man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Man salaka, barang siapa yang salaka thariqan, yaitu menuju untuk yaltamisu fihi ilman, menuju untuk mencari ilmu. Thariqan di sini bermakna jalan. Apa yang bisa kita petik dari sini, yaitu bahwa Allah tidak melihat hasil, tapi Allah itu melihat sebuah proses. Yaltamisu bermakna mencari. Yaltamisu sendiri asal katanya atau mujarrad, yaitu lamasa, yang bentuknya merupakan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' sendiri yaitu kata kerja yang zamannya atau waktunya itu sedang atau akan, jadi mustaqbal, terus menerus.
Jadi maksud dari hadis ini, barang siapa yang terus ingin berproses, terus ingin berjuang untuk memahami ilmu Allah, sahalallahu alaihi wasallam, maka ia akan dimudahkan jalannya untuk menuju surga. Kemudian untuk para santri, ini untuk para santri ya. Untuk para santri memang belajar ilmu Allah itu sulit, sangat sulit, sangat sulit. Karena apa? Karena ilmu Allah atau kalam Allah itu merupakan kalam yang suci. Allah ingin menempatkan kalamnya, ingin menempatkan ilmu-ilmunya pada sesuatu atau pada seseorang yang bersih, hanya pada jiwa yang bersih saja. Maka dari itu, kesulitan yang kita hadapi, rintangan yang kita hadapi, itu merupakan suatu ujian. Ujian untuk apa? Untuk menggerus dosa-dosa kita yang lalu, sehingga jiwa kita itu sudah menjadi suci. Jadi Allah rela atau ridho memberikan ilmunya kepada kita. Kemudian bicara tentang kesulitan, jangan patah menyerah. Jangan patah menyerah meskipun kita itu punya banyak kesulitan. Untuk para santri mungkin susah memahami mujarrad, susah tentang bagaimana baca Al-Quran yang benar, makharijul huruf dan sebagainya. Jangan patah menyerah, teruslah berusaha. Karena apa? Karena sesungguhnya kita tidak tahu keberhasilan itu sudah sampai mana. Keberhasilan kita itu sudah mendekat atau masih jauh. Salah satu kisah yang saya kutip, yakni dahulu, pada zaman dahulu itu ada seorang santri dan seorang kiai yang tengah duduk di pinggir sungai. Kemudian sang santri ini bertanya kepada kiainya, "Wahai kiai, saya ini sudah belajar, saya sudah sungguh-sungguh, tapi saya kok masih tidak bisa. Masih tidak bisa belajar tentang Al-Quran, tentang tafsir Al-Quran, tentang makharijul huruf dan lain sebagainya." Kiai pun menjawab, "Apa benar usahamu benar sungguh-sungguh, ataukah karena yang lain? Atau kamu itu belajar bukan karena Allah?" Sang santri menjawab, "Tidak kiai, saya benar belajar tulus karena niat ingin mendekat kepada Allah. Tapi tetap saja kiai, saya tidak bisa mempelajari atau memahami ilmu tersebut. Saya mengalami kesulitan. Sudah bertahun-tahun saya belajar, tapi tetap saya tidak bisa." Gitu kan? Kemudian sang kiai itu memberi suatu perumpamaan. Kiai tersebut menunjuk sebuah batu yang ada di pinggir sungai, kemudian memerintahkan sang santri untuk memecahkan batu itu. Itu memecahkannya bukan dengan kayu atau dengan palu, tapi dengan tangan kosong. Gitu. "Coba kamu pecahkan batu itu, bisa enggak?" "Loh santri, ini kan kiai, ini kan batu, mana bisa pecah? Siapa bilang bisa nggak pecah?" Gitu. "Coba dulu." Kemudian sang santri itu mencoba memecahkan batu itu. Dia terus mencoba sampai ia pada pukulan yang ke-100 kali. Pada pukulan ke-100 kali, ia itu kemudian berhenti dan berkata kepada gurunya, "Guru, ini memang dasarnya batu itu keras, gak bisa dipecahkan." Kemudian sang guru itu bilang kayak gini, "Apa benar gak bisa dipecahkan?" Kemudian guru itu maju dan mencoba memukul ke batu yang sama yang dipukul oleh santri yang tadi yang sebanyak 100 kali. Baru kiai itu memukul sebanyak 5 kali, batu itu langsung terbelah, langsung pecah. Langsung terheran sang muridnya ini, sang santrinya, "Loh kiai, kok bisa sampai jenengan itu bisa memecahkan batu ini? Padahal saya mencoba 100 kali tetap tidak pecah, tapi kiai hanya mencoba 5 kali itu langsung pecah. Bagaimana, apakah ada ilmunya kiai? Tolong ajarkan." Gitu katanya sang murid. Sebenarnya ujar saya seperti ini. Sebenarnya batu ini akan pecah ketika ia dipukul sebanyak 105 kali. 100-nya sudah diambil kamu, sedangkan 5 diambil saya. Jadi salah kamu. Kenapa kok 100 pukulan 100 kali ini kamu berhenti? Padahal tinggal 5 pukulan lagi, tinggal 5 langkah lagi kamu untuk menuju keberhasilan, untuk bisa memecahkan batu itu, tapi kamu berhenti. Nah, itulah yang dapat kita petik
teruslah kita itu bersemangat menuju atau mempelajari kalam-kalam Allah, karena mungkin Allah ini ingin memuji para hambanya, bahwa siapakah dari hamba-hamba yang benar-benar sungguh-sungguh cinta kepadaku. Seperti itu. Kemudian ini dramanya ya. Kan kalau diundang di pengajian di Telkom kan sudah bisa kan? Tepuk tangan dulu. Ada satu lagi, kurang sedikit lagi. Nah, ini kalau hati-hati bernawar. Cepat, apa lagi? Nah, ketika kita menuntut ilmu, terkadang halangan atau rintangan itu berasal, ada yang halangan dari dalam dan halangan dari luar. Halangan dari dalam atau eksternal itu seperti yang saya bilang tadi. Kemudian ketika halangan dari luar itu mungkin bisa berasal dari orang tua, urusan ekonomi dan lain-lain. Sering kita dengar bahwa untuk menembus suatu pendidikan memang membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Memang seorang orang tua itu tidak akan mau dan tidak akan pernah memberikan yang buruk untuk anaknya. Pasti ia akan memberikan sesuatu yang terbaik untuk anaknya. Maka dari itu terkadang memang kayak Len jangan kuliah dulu ya, ibu belum punya uang gitu. Terkadang ada kalimat itu. Ini ada yang kesikir? Ada. Aja. Buat ayah saya, ini sebenarnya sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa ketika kita itu menuntut ilmu, belajar kalam Allah, jangan tanggung-tanggung. Karena apa? Karena Allah itu pasti membantu. Ketika kita, contohnya, seorang santri atau seorang pelajar itu mempelajari atau belajar ilmunya Allah. Ketika kita belajar ilmunya Allah, maka apa yang terjadi? Allah pasti akan membantu. Tidak mungkin Allah tidak akan membantu. Pasti akan membantu. Gitu. Jadi jangan takut kehabisan uang. Jangan sangat sempit rezekinya bagi orang tua, bagi bapak ibu yang anaknya sedang belajar, sedang giat-giatnya belajar. Karena rezeki itu sudah pasti oleh Allah, sudah pasti adanya oleh Allah. Dan setiap sesuatu yang hidup itu pasti dijamin rezekinya oleh Allah. Kemudian dalam hadis itu dijelaskan, ya Adam, khalaqtuka lil ibadah fala talab. Wahai anak Adam, aku menciptakanmu untuk ibadah, fala talab, maka jangan main-main. Wa qasamtu lak rizqaka fala tat'ab. Dan aku telah menetapkan rezeki kepadamu, fala tat'ab, maka jangan pernah lelah untuk mencarinya. Fa in ataradita bima qasamtu lak, dan apabila kamu ridho dengan rezeki yang telah aku berikan kepadamu, apabila kamu ikhlas dengan sesuatu yang telah aku berikan kepadamu, maka apa? Arahtu qalbaka, maka aku akan melapangkan hatimu, aku akan memudahkan jalan untuk menuju rezeki tersebut. Namun apabila kita itu tidak terima atau protes dengan rezeki dengan apa yang diberikan oleh Allah, contohnya kita itu berdoa, ya Allah saya ingin mobil misalkan, tapi tidak terkabul. Saya ingin kaya misalkan, tapi tidak terkabul. Lah, apa penyebab dari doa tidak terkabul ini? Yang saya dapatkan yaitu dari ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah 186, yaitu ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah menerangkan di sini menjelaskan bahwa ujibu, saya menjawab atau saya mengabulkan doamu, setiap orang yang berdoa. Jadi Allah mengabulkan kepada doa setiap orang yang berdoa. Idza da'an, ketika kamu itu menuruti apa saja perintah Allah. Jadi di sini ketika kita memang keadaan ekonomi kita sedang sulit atau sempit, perlu dipertanyakan, lihat ke belakang, apa yang kurang, apa yang membuat Allah ini tidak ridho kepada kita, ataukah kita sholatnya kurang benar, ataukah kita kurang sedekah, apakah sebagainya dan sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu
di surat Muhammad ayat 7. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian itu menolong Allah, maksudnya itu dalam artinya menolong agama Allah, maka yansurkum, maka Allah akan menolongmu juga. Di sini menerangkan bahwa ketika kamu itu bersungguh-sungguh, ketika kamu bersungguh-sungguh menuntut ilmunya Allah, maka apa yang terjadi? Maka Allah akan menurunkan rahmatnya, Allah akan menurunkan rezeki kepada kita, kepada orang tua kita. Jangan dianggap bahwa kita lelah atau ngaji di sini itu tidak ada ganjarannya. Kita pernah ngaji di sini, capek, siang ngaji, pagi ngaji, sore ngaji, maghrib ngaji, isya ngaji, itu jangan dipandang sebelah mata. Karena apa? Karena lelahnya kita sekarang itu akan menjadi sebuah kebahagiaan bagi orang tua kita di kemudian hari. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau nggak dihalangi terus bisa satu jam itu yang pertama nanti yang tafsir Jalalain itu ceramah ya. Kalau yang awal nggak usah ceramah.